Ya, waktu semenjak kecil kita dulu, kalau ketemu sesuatu tontonan yang bagus, kita panggil kawan kita, ya, itu tontonan yang bagus. Nah, agaknya Salman Farisi ini merasa bagus, ingin mengembangkan kepada ayahnya bahwa di sana agama yang lebih bagus dari agama kita, yaitu orang-orang Nasrani namanya. Dia menyembah Allah, tidak pakai hati. Wah, bapaknya marah. Ini bahaya ada ini. Dia akan menggantikan agama kita. Nah, agama kita lebih bagus dari agama mereka. Oleh karena itu, Salman supaya kemana-mana diikat kakinya. Dilantai kakinya. Tapi hatinya sudah membara. Ingin mencari kebenaran. Allahu Akbar. Jadi salam ala Salman. Keselamatan bagi Salman mencari kebenaran. Liku-liku perjuangannya luar biasa. Mari kita dengar sebentar, sedikit. Ya, ada kesempatan. Jadi ketika dia bertemu dengan orang Kristen itu, dia bilang, dari mana asal agama ini? Katanya dari Syam sana. Wih, kalau nanti ada orang dari Syam sana, tolonglah saya bawa ke sana. Nah, ternyata dia sudah diikat tadi. Nah, setelah ada berita bahwa ada orang dari negeri Syam sana, ya, dari negeri asal agama itu, dia lepaskan kakinya dari rantainya, mencil, dapatnya mencil. Nanti uji ada cili, mencil dari bapaknya. Dia pergi ke sana. Sebelumnya sampailah ke sana, belajarlah di sana. Ya, setelah dia gurunya mau mati, katanya, kamu nampaknya mau mati, kata-katanya, di mana kau pesan aku untuk pergi setelah kamu meninggal? Karena dia mencari kebenaran. Artinya masih ada tempat di sana. Di lain tempat tidak ada lagi yang menjalankan agama seperti kita di sana. Sampai ke sana. Nah, dia belajar. Mau mati lagi, minta pesan lagi. Karena ini panjang ceritanya, kita singkat-singkatkan saja. Ya, sampai kepada yang ketiga. Ini yang ketiga ini luar biasa jahatnya. Disuruh orang bersedekah, disimpan di dalam tempat yang sedekah orang tidak dibagi-bagi. Salman lihat. Ya. Ketika dia meninggal dunia, Salman membuka rahasia. Ini guru kita ini jahat ini. Kalau tidak percaya, semua katanya sedekah-sedekah itu dimasukkan ke tempat yang disimpan untuk dia. Kalau tak percaya, dia diperlihatkan. Akibatnya apa? Guru ini sudah tidak dikuburkan, disalib oleh orang-orang itu. Nah, dan dia juga memang minta pesan dari gurunya itu, walaupun begitu jeleknya ditanya, kalau kamu meninggal, kemana cara dia pilih? Nah, pergilah ke negara Arab. Jadi ketika dia mendapat berita ada orang dari Arab, dia akan siapa yang akan menyampaikan ke negeri itu, negeri Arab itu, kukasihkan segala hartaku ini. Singkat ceritanya, ada orang yang mengaku sampai ke negeri Arab, Salman jual luar biasa kesian perjuangan. Coba lihat, perjuangan mencari kebenaran Salman. Allahu Akbar. Perjuangan. Kepingin hamba kami. Padahal dia itu mengupah orang dengan segala apa yang ada di sisinya agar disampaikan ke saya. Tapi saya dijual. Allahu Akbar. Karena dia dijual, tapi hikmah Allah luar biasa. Jadi janganlah selalu berputus asa. Bagaimana? Dibeli orang dari orang negeri Arab. Yahudi dari negeri Arab. Allahu Akbar. Dibawalah ke sana. Singkat ceritanya. Yaitu dia istri. Karena masih panjang itu ceritanya disingkatkan aja. Sampai ke Hijri, Rasulullah pun berhijrah ke Madinah. Ributlah orang-orang menyambut Rasulullah. Nah, orang Yahudi pernah pergi nonton melihat di situ kedatangan Muhammad. Pulang. Bertemu dengan kawannya, majikan Salman Farisi. Salman Farisi sedang berada di atas pokok korma. Bekerja. Tahap majikan karena dia sudah dibeli orang. Dia mendengar berita. Itu kawannya itu bercerita kepada majikannya. Itu katanya orang-orang Yasrib, orang-orang katanya Madinah. Orang Yasrib, belum ada bedanya dulu. Itu katanya berkumpul menyambut Nabi yang mengatakan dirinya Nabi dari Nah, kalau Muhammad itu tegak bulu romanya. Menggigil di atas pokok korma itu. Karena inilah yang dia cari. Turun ke bawah terus bertanya, coba ulangi ucapanmu itu. Coba ulangi pembacaan itu. Apa kata majikannya? Kita percaya dia. Pergi. Jangan urusin urusan orang. Nah, tapi hatinya tetap sudah ingin ketemu dengan Rasulullah. Singkat ceritanya. Pergilah dia cari. Dan dia dulu pernah belajar sama gurunya itu.
Kalau terkira cari seorang rasul yang akan tiba saatnya akan timbul. Tanda-tandanya apa? Dia hidup berhijrah ke negeri Taibah yang tumbuh subur pokok kurma. Nah, sudah satu. Kemudian dia tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Yang ketiga, ada tanda-tanda di belikatnya, itu tanda ke akhir Nabi. Ya, khatamul nubuwah namanya. Kalau kau bisa ketemu itu, itulah kau harus cari. Itu ajaran saya meninggalkan kampungnya atau gurunya yang terakhir tadi. Maka dia sampai ke sana, dia mempunyai kesempatan, dipungutlah beberapa kurma, ya. Karena tanda pertama itu Taibah sudah dilihat, inilah Taibah. Karena ini banyak kurma ini. Nah, sedangkan pesan guru tadi bahwa dia hijrah kepada suatu negeri yang subur kormanya. Nah, ini sudah korma ini. Nah, ini berarti sudah satu tambahannya. Yang kedua, dia tidak makan sedekah. Jadi dia pungutkan beberapa korma, baru dia datang ke sana menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tahu kamu ini orang Ansar, kamu ini orang yang berhajat dan bersama sahabatmu. Tolong terimakan ini, sedekahkan. Nah, dia ajalah kawan-kawannya Rasulullah, sahabatnya makan, dan Rasulullah tidak makan. Tahu makan. Kenapa sedekah? Salman, nah ini yang kedua ini sudah. Ini sudah yang saya cari. Ya. Yang ketiga, ketika Rasulullah menguburkan salah seorang sahabatnya, dia dibakti perkuburan di Madinah. Salman datang lagi. Ketika Rasulullah duduk, Salman pergi ke belakangnya. Rasulullah terasa, ini ada. Ini orang ini ada yang dicari. Rasulullah melepaskan selendangnya. Sengaja melepaskan selendangnya. Sehingga Salman melihat, khatam dua. Allahu Akbar. Salman terus memeluk Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, apa yang terjadi? Diceritakan lah. Ceritanya, semenjak dari kampungnya bertahun-tahun mencari kebenaran, ketemu dengan kebenaran ini. Maka apa? Rasulullah mengatakan, Rasulullah, tolong ceritakan kepada sahabat, aku kumpulkan cerita. Maka dia pun